Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Hewan Ihsan Sumirat di channelnya Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Om Dok sekarang lagi nggak di tempat praktek ya. Om Dok sekarang ada di kawasan perumahan Om Dok sendiri. Kebetulan lagi cuci mobil. Dan kenapa bikinnya di sini? Karena gini teman-teman, beberapa hari ini memang di klinik lumayan rame ya, crowded sampai malam kadang-kadang. Dan ketika mau bikin video mukanya udah beler, udah aduh nggak karuan. Itu nanti takutnya penjelasannya memang kurang jelas. Jadi mumpung sekarang free lagi nyuci mobil, daripada ngapain ya bingung ya, oke bikin aja deh. Kita akan bahas satu penjelasan mengenai pergantian pakan agar kucing itu tidak diare ya teman-teman. Lalu bagaimana prosesnya, kita lihat yang mau lewat dulu. Oke teman-teman, jadi gini, maaf kalau misalkan kelihatannya kedengaran suaranya bising banget ya, karena ini kita di pinggir jalan sekarang, banyak banget mobil, motor yang lalu lalang. Tapi mudah-mudahan suaranya cukup didengar jelas oleh teman-teman semuanya. Jadi gini teman-teman, pada pembahasan yang lalu pernah Om Dok menceritakan pergantian pakan, penjelasan pergantian pakan yang mendadak kenapa bisa membuat kucing diare. Om Dok udah jelasin tuh kenapa-kenapanya. Dan sekarang solusinya seperti apa sih? Solusinya biar kucing itu ketika ganti pakan tidak diare. Sebetulnya pergantian pakan itu ada dua teman-teman. Tidak sengaja ganti pakan karena memang pakan yang biasa digunakan itu tidak ada, dan di pet shop yang bersangkutan tidak ada, diarahkan oleh emang pet shopnya untuk mengganti pakan yang lain. Nah, kucingnya mau makan pakan yang baru tapi malah jadi diare. Biasanya itu pertama penyebabnya. Yang kedua, biasanya kucingnya makin banyak di rumah. Yang tadinya pakannya bagus banget, sekarang udah downgrade aja deh pakannya. Yang penting kucingnya tetap sehat dan pakannya masih yang nggak bawah-bawah banget misalkan. Oke, downgrade, sengaja diganti pakan karena memang kucing makin banyak, biayanya makin membengkak. Jadinya diganti pakannya pakai yang downgrade. Nah itu juga harus ada tata caranya. Jadi teman-teman menanggapi yang pertama ini tadi, jadi mengenai nggak sengaja ganti pakan. Kalau misalkan Om Dokter bilang mendingan kalau misalkan nih beli di pet shop A, pakan yang biasa digunakan tidak ada, jangan memaksakan dulu menggunakan pakan yang baru, tetapi cari dulu pet shop yang lain apakah ada atau tidak. Karena di daerah Bandung sendiri teman-teman, pet shop sekarang sudah menjamur. Di satu jalan aja itu ngejejer pet shop bisa 3 gitu. Jadi cari ke pet shop yang lain yang tidak terlalu jauh dari rumah selain pet shop yang sudah didatangi. Siapa tahu pakan yang biasa diberikan kepada kucing teman-teman itu ada. Jadi menghindari diare gitu ya. Jadi coba dulu cari ke pet shop yang lain, kalau misalkan ada beli yang itu ya. Jangan maksain di pet shop yang tidak ada, dan jangan terbujuk rayuan masnya yang bilang udah mau pakai ini aja sama tiba-tiba diare, kucingnya diare, kita jadi bingung. Nah yang kedua itu karena memang ingin sengaja ganti pakan teman-teman. Awalnya bagus pakannya downgrade karena kucingnya makin banyak. Makanya kalau mau nggak makin banyak, steril kucingnya sedikit tapi berkualitas. Nah kalau misalkan memang mau sengaja diganti pakan pun jangan sekaligus diganti pakan, tetapi ada caranya teman-teman. Yang pertama, kita sediakan pakan A dan pakan A anggap sebagai pakan lama dan pakan B sebagai pakan yang baru. Jadi ketika minggu pertama pakan yang lama itu berikan 75%-nya dari total keseluruhan pakan yang diberikan, dan pakan yang baru 25%-nya saja. 1 minggu itu jalan. Kalau misalkan 1 minggu itu berjalan tidak ada masalah, pupnya bagus, kondisi kucingnya tetap oke, tidak ada masalah secara fisik dan secara sehari-hari, lalu minggu kedua diganti teman-teman. Jadi 50-50 atau 50% pakan yang lama, 50% pakan yang baru itu disatukan diberikan pada kucing. Nanti dilihat hasilnya. Aman dok, ternyata tidak ada diare dan lain-lain. Di minggu ketiga itu bisa langsung diganti pakannya dengan pakan yang baru, atau tidak, pakan yang baru 75%, pakan yang lama 25%. Gitu, disatukan, nanti tidak 1 minggu kemudian baru di minggu keempat itu pakan baru seluruhnya.
Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini, berarti kemungkinan bisa memakan waktu selama 3 minggu atau memakan waktu selama 2 minggu saja, tergantung kondisi dan teknis di lapangan di rumah teman-teman semua. Jadi itu cara untuk membuat kucing tidak diare ketika akan mengganti pakan yang baru. Nah, pun kalau misalkan dok ternyata diare nih gimana, dok? Om dokter udah pernah membahas di video sebelumnya itu tentang alternatif sebelum dibawa ke dokter hewan kalau misalkan diare itu menggunakan tempe. Nanti Om Dok share di deskripsi ya mengenai fungsi tempe untuk kucing itu apa, dan juga kemarin Om Dok jelasin kenapa kalau misalkan diganti pakan mendadak itu kucing jadi diare. Ini yang ribet, kucingnya jadi diare. Nah itu nanti Om Dok kemarin tuh jelasin kenapa kucing bisa jadi diare, lalu harusnya seperti apa dan kenapa. Itu udah dijelasin sama Om Dok semuanya di sana. Nanti Om Dok juga simpan di deskripsi mengenai kenapa kucing kalau misalkan diganti pakan bisa langsung diare, walaupun diare ringan, moderat, dan juga berat. Mungkin itu saja dari Om Dokter. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan terus nonton video ini sebagai apa ya, biar video ini tetap berkembang, dan Om Dok juga tetap semangat untuk bikin video edukasi buat kalian semua mengenai hewan dan juga daily life dari Om Dok tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.